Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi dalam rangka implementasi Pak Gubernur mendelegasikan kepada Pak Sekda untuk mengeluarkan surat edaran tentang pembentukan tim kerja. Jadi ada 2 surat edaran dalam rangka pembentukan tim kerja. Ini digunakan sebagai pemenuhan kinerja dengan memperhatikan pertama, pembentukan tim kerja berdasarkan penjenjangan kinerja perangkat daerah yang tertuang dalam aplikasi Sakim. Yang kedua, pembentukan tim kerja berkorelasi dengan output penjenjangan kinerja perangkat daerah yang tertuang dalam Sakim. Yang ketiga, ketua tim kerja membagi lebih lanjut komponen dan hasil kerja kepada tim anggota. Dan yang terakhir, ini diharapkan perangkat daerah memastikan seluruh output dan target kinerja pada struktur perangkat daerah yang dihapus untuk tetap dilaksanakan melalui mekanisme tim kerja. Lanjut Pak. Nah, terkait porsi pembagian tugas Bapak dan Ibu di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka transformasi pola kerja baru. Yang pertama, bahwa nilai kinerja sama dengan TPP Pak. Pemberian tunjangan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini berdasarkan kelas jabatan. Masing-masing pegawai yang mendapatkan tugas dan fungsi IJ pada unit kerja instansi. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang untuk pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, jadi saya kira perlakuan pemerintah pimpinan kepada jabatan struktural dan fungsional mungkin tidak terlalu jauh berbeda Pak. Karena kita mendapatkan penghargaan TPP itu berdasarkan kelas jabatan. Jadi tidak ada perbedaan yang terlalu menonjol antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Karena kita sudah sama-sama menerima sesuai dengan kelas jabatan. Yang kedua, sasaran kinerja pegawai, bahwa perhitungan nilai kinerja pegawai tahunan ini sudah terrealisir per bulannya melalui SKP yang diinput oleh masing-masing pegawai, yang nanti pada akhir tahun itu sudah bisa langsung dicetak SKP Pak. Jadi nilai itu muncul, itu merupakan kumulatif dari nilai kinerja pegawai individu dari bulan ke bulan. Jadi ada laporan harian, laporan bulanan atau IKI bulanan, dan nanti dikumulatifkan pada akhir tahun itu menjadi SKP. Jadi bahwa perhitungan asumsi ketercapaian angka kredit itu ini menjadi SKP ini akan menjadi asumsi ketercapaian angka kredit dalam rangka pengakuan angka kredit sesuai dengan aturan yang baru. Dilanjut aja Pak. Nah ini pola tim kerja Pak. Pola tim kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat boleh dilanjut. Nah ini ada tim internal bidang. Ini merupakan dalam rangka menembak capaian kinerja di lingkup bidang. Artinya dalam rangka di lingkup bidang itu program. Yang kedua, capaian kinerja lingkup perangkat daerah itu dalam rangka mendukung ketercapaian indikator kinerja perangkat daerah. Yang ketiga, penugasan dalam bentuk instruksi pimpinan. Ini kegiatan lintas perangkat daerah. Ini dalam rangka mendukung indikator kinerja utamanya daerah atau kepala daerah. Dan lintas instansi merupakan penugasan kolaboratif antar lintas instansi. Susunan tim kerja yang ada di kami, yang pertama ini merupakan penanggung jawab. Penanggung jawab merupakan kinerja yang diampu oleh JPT masing-masing perangkat daerah. Dan ketua dipilih berdasarkan pemilik kinerja organisasi yang dilaksanakan. Jadi setiap program sasaran kinerja perangkat daerah itu akan dibagi habis kepada tim-tim kerja yang akan diketahui oleh ketua tim kerja. Ketua tim kerja itu adalah jabatan fungsional muda dan atau jabatan fungsional pertama ataupun pelaksana minimal kelas 7 menjadi ketua tim kerjanya.
Nah, posisi jabatan madianya di mana? Posisi jabatan media ini mengaku penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab program adalah eselon 3. Eselon 3 program. Nah, penanggung jawab kegiatan adalah jabatan fungsional media. Di bawahnya ada sub-sub kegiatan atau output kegiatan yang diketuai oleh ketua tim kerja atau jabatan fungsional muda ataupun pertama ataupun pelaksana minimal kelas 7 bisa menjadi ketua tim kerja. Nah, jadi dari ketua tim kerja itulah nanti ada anggota-anggotanya ini yang memiliki indikator kinerja individu masing-masing yang nanti secara integrasi masuk ke dalam S1. Nah, ini Bapak dan Ibu, tim optim kinerja. Jadi kita menyusun tim optim dan indikator kinerja individu masing-masing pegawai itu berdasarkan dari SKD, mulai dari sasaran RPJMD yang menjadi indikatornya gubernur, ada sasaran Pemda, ini yang menjadi indikator utamanya perangkat daerah, ada sasaran program yang menjadi penanggung jawab kegiatan, ada sasaran program, ini penanggung jawabnya kepala bidang atau eselon 3, ada sasaran kegiatan, ini pengampuhnya adalah jabatan fungsional media, dan sasaran sub kegiatan ataupun ada output dari kegiatan ini diampu oleh ketua tim kerja, jabatan fungsional muda pertama ataupun pelaksana minimal kelas 7 yang bisa menjadi ketua tim kerja. Nah, ini kalau silo ini internal perangkat daerah Bapak dan Ibu, sehingga perjanjian kinerjanya 100% menjadi indikator kinerjanya perangkat daerah. Nah, apabila kita mendapatkan penugasan di luar perangkat daerah, artinya perjanjian kinerja di unit kerjanya 60%, perangkat daerahnya 40% nilai daerahnya. Kalau di lingkup perangkat daerah kita mendapatkan 100%. Nah, jadi SKP-nya anggota tim kerja diverifikasi oleh kepala bidang dan kegiatan yang menjadi ampuh verifikasinya indikator kinerja jabatan fungsional media diverifikasinya oleh kepala perangkat daerah. Ini jadi pegawai yang tergabung dalam tim lintas unit kerja tetap harus mengerjakan kinerja unit kerja yang mendukung kinerja organisasi dan unit kerja pegawai yang bersangkutan. Jadi 60% menjadi kewajiban yang bersangkutan kalau memang dia mendapatkan penugasan di luar lintas perangkat daerah. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kami di Pemprov Jawa Barat itu sudah diintegrasikan S-Aktif dan aplikasi PLK. Jadi begini Bapak dan Ibu, bahwa dari awal tahun kita sudah menyusun tadi yang disampaikan oleh Pak Nyoman, bahwa dari awal kita sudah menyusun perjanjian kinerja. Nah, seperti ini contoh saya sebagai perencana di lingkungan berbeda provinsi Jawa Barat. Di awal tahun karena kita sudah tidak lagi memiliki butir-butir kegiatan yang menjadi rujukan kita sebagai fungsional perencana, sehingga di awal tahun kita memilih salah satu kegiatan di antara program bidang. Jadi bidang biasanya ada 4 program, semuanya diambil oleh jabatan fungsional media. Yang ini langsung masuk ke dalam S1. Jadi misalnya seperti kegiatan yang saya ampuh pada saat ini adalah ini rencana kinerja atasan, ini merupakan indikator kinerja kepala bidang. Rencana kinerja pegawainya adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Indikatornya kualitas karena kita mengampu. Waktunya 12 bulan dan ini sudah divalidasi oleh pimpinan kami. Sehingga kami tiap hari kita lingkup tanggung jawab kita dalam rangka menyelesaikan indikator kinerja individu saya adalah seputar terkait dengan kualitas perencanaan pembangunan, mulai dari rancangan perangkat daerah di lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan
kemiskinan, stunting dan lain sebagainya yang memang ada di terkait dengan kualitas perencanaan dokumen RPJMD yang perangkat daerah di bawah koordinasi terkait dengan bidang. Nah lanjut Bapak dan Ibu. Nah penyusunan aplikasi TRK ini jika bulir SKP tidak dipilih maka aktivitas tersebut akan divalidasi oleh atasan langsung berdasarkan SKPK. Nah ini laporan aktivitas harian. Ini divalidasi langsung oleh masing-masing pimpinannya. Jadi anggota divalidasi oleh ketua tim divalidasi oleh kepala bidang. Jadi SKP yang muncul adalah list SKP yang terkait dengan tim kerja yang dipilih. Jadi pada saat kita sudah menentukan di awal tahun indikator kinerja individu kita di SKP di aplikasi sakit yang masuk dan di TRK yang ada di genggaman kita masing-masing di HP-nya atau di laptop dan komputer kita bisa input setiap laporan tiap hari. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini sasaran strategis terkait proses input SKP metode tim kami. Jadi bulan 1, nah ini kami sudah menyelesaikan indikator kinerja bulanan kami di bulan 8. Realisasinya 100% sudah diterima oleh pimpinan. Bentuknya adalah laporan dokumen. Nah lanjut Pak. Nah setiap bulan hasil laporan kami yang dilaksanakan itu muncul otomatis nilai kinerja sementara bulannya. Seperti yang saya coba lingkari merah itu 98,29 adalah nilai kinerja kami di bulan 8. Nah secara umum nanti dikumulatifkan dari Januari ke Desember itu akan muncul nilai total yang menjadi nilai SKP kami. Jadi di kami bahwa nanti pada saat akhir tahun di bulan Januari SKP kami tinggal di print Pak. Karena sudah nilainya sudah terisi secara otomatis oleh sistem. Jadi apakah SKP kami nanti baik atau sangat baik, ada nilainya secara otomatis muncul di awal tahun di tahun berikutnya. Di sana di Januari 2024 tanggal 5, tanggal 10 kami sudah mendapatkan nilai SKP kami. Nah ini mungkin nanti akan menjadi dasar kami untuk penilaian angka kreditnya dari nilai ini. Nah nilai 98,29 ini berhubungan langsung dengan TPP kami Pak. Jadi TPP kami yang diterima itu tiap bulan tidak bisa 100%, tergantung kinerja kami yang dilaksanakan. Jadi nilainya sesuaikan dengan 98,29. Jadi nilai TPP tiap bulan itu otomatis sesuai dengan nilai kinerja. Jadi mungkin ada yang 100%, mungkin ada yang 80% atau seperti yang saya terima di bulan Agustus adalah 98. Itu nilai TPP, jumlah TPP yang kami terima. Dan alhamdulillah untuk Pemprov Jawa Barat, Pak Ketum, untuk tunjangan penghasilan Pemprov Jawa Barat ini pajaknya ditanggung oleh APBD Pak. Jadi ya memang kalau kami 98 itu memang 100%-nya dapat gitu. 100% dapat karena pajaknya ditanggung oleh APBD. Itu untuk cuman ya kita lihat nanti kabupaten kota yang ada di Jawa Barat juga memang tidak sama. Saya kira itu lanjut. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, strategi kami khususnya di Bapeda Provinsi Jawa Barat ini dalam rangka bagaimana strategi pengelolaan jabatan fungsional khususnya perencana di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun di wilayah Pemprov Jawa Barat. Pertama, kita membentuk tim teknis unit kerja karena Bapeda ditunjuk sebagai unit pembina jabatan fungsional perencana, sehingga Pak Kaban membentuk tim teknis bagaimana kita melakukan pembinaan kepada jabatan fungsional perencana. Pertama, optimalisasi kinerja tim teknis unit pembina meliputi pertama
fungsional perencanaan di seluruh perangkat daerah. Yang kedua, fasilitasi analisis jabatan dan analisis beban kerja formasi jabatan fungsional perencana yang sekarang sedang kami hitung ulang formasi jabatan perencana di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat karena pasca penyetaraan itu tidak menggunakan formasi. Jadi pelantikan rencana penyetaraan itu kan tidak berdasarkan formasi, Pak. Sehingga kami memang harus menghitung ulang sesuai dengan arahan dari Kemenpan dan Bappenas. Yang kedua, fasilitasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional perencana di seluruh perangkat daerah. Nah, susunan tim teknis dirumuskan yang pertama ketuanya adalah Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Barat dan untuk koordinator dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan tugas ditunjuk Kepala Bidang PPPD karena dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah itu ada di bidang PPPD yang mengkomplit seluruh dokumen-dokumen perencanaan sehingga bagaimana kualitas dokumen perencanaan itu yang harus yang baik itu sehingga yang menjadi penanggung jawabnya koordinatornya adalah Kepala Bidang PPPD. Nah, koordinator pengembangan karir, nah ini adalah analis kepegawaian. Dia yang memang yang mengurus seluruh jenjang-jenjang karir termasuk sekretariat tim penilai jabatan fungsional ini adalah analis kepegawaian yang ada di Bapeda Provinsi Jawa Barat. Dan untuk bidang pembinaan profesionalisme, manakala kita ada permasalahan-permasalahan terkait dengan jabatan fungsional, saya selaku koordinator itu ditunjuk menjadi koordinator pembinaan profesionalisme. Dan ini di keputusan Gubernur nomor 800. Jadi kita legalisasikan melalui keputusan Gubernur, Pak. Karena sehingga memang kami memiliki kekuatan untuk melakukan pembinaan. Lanjut. Nah, tugas pokoknya pertama melakukan pembinaan jabatan fungsional perencana di daerah Provinsi Jawa Barat. Fungsinya dan peran-perannya penyusunan formasi jabatan fungsional perencana, penyelenggaraan pembinaan karir pejabat fungsional. Yang ketiga, fasilitasi pelaksanaan tugas pejabat fungsional perencana, dan yang keempat, koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional perencana. Jadi itu tugas pokok. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini sedikit kami coret-coret permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh saat ini dihadapi oleh kami di Pemprov Jawa Barat. Yang pertama, belum mengakomodir formasi hasil penyetaraan karena saat pelantikan tidak berdasarkan formasi. Sehingga sampai saat ini berapa sih formasi jabatan fungsional perencana yang di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sehingga kita harus hitung ulang beban kerjanya karena memang hampir seluruh perangkat daerah memiliki jabatan fungsional perencana tanpa memperhitungkan beban kerja atau formasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga ini kami perlu menghitung ulang formasi. Yang kedua, mekanisme kerja masing-masing daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat itu tidak seragam karena sudah tidak lagi memiliki acuan butir-butir kegiatan. Jadi kalau kami di lingkungan Pemprov kita sudah ada surat edaran yang ada SAK dan ada acuan yang jelas bagaimana kita menyusun rencana kerja individu masing-masing jabatan fungsional perencana. Yang selanjutnya ini pemberian tunjangan TPP di beberapa daerah di Jawa Barat ini masih belum ada yang tidak berdasarkan kelas jabatan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau memang di Jawa Barat ada di beberapa kabupaten kota yang memang berdasarkan kelas jabatan, jadi antara muda dan eselon 4-nya sama, hampir rata-rata, eselon 3 dan mandiri hampir rata-rata sama. Tapi masih ada yang jomplang. Ini yang perlu kita pikirkan semua, terutama masih ada jabatan fungsional perencana media di bawah pelaksana tunjangannya. Ini masih ada, Pak. Di Jawa Barat loh, bukan di. Sehingga ini menjadi pemikiran kita bersama, terutama kami sebagai Ketua Komisariat Jawa Barat juga. Ini perlu menjadi perlu ada solusi rekomendasi yang jelas ke depannya, intervensi pemerintah terhadap daerah. Ini bagaimana perlakuan kepada para pejabat yang ada di daerah.
Jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Ini mudah-mudahan ini sebagai informasi kepada rekan-rekan para pejabat fungsional di seluruh Indonesia. Ini yang baiknya ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan, tapi yang jeleknya mohon untuk tidak dibawa pulang ke daerah masing-masing, tidak menjadi oleh-oleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.